Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Kais Official. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe dan selalu menonton di channel ini ya. Oke, langsung aja. Hari ini aku mau masak abon ayam yang ternyata bikinnya cukup mudah loh teman-teman. Cocok banget untuk stok makanan untuk anak ya. Untuk balita juga boleh kok. Jadi nggak perlu repot untuk stok sarapan seminggu ke depan ya. Oke, lanjut. Berikut ini bahan dan bumbu yang harus disiapkan. Di sini aku siapkan dada ayam filet kurang lebih 400 gram ya. Oke, lanjut. Di sini aku siapkan juga 18 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 6 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 3 butir kemiri, dan santan kelapa ya. Oh iya, ada juga 2 batang serai, daun salam dan daun jeruk. Dan untuk tambahannya di sini aku tambahkan 1 bulat gula merah. Nah, selanjutnya di sini aku udah jerang air. Lalu aku masukkan juga untuk dadanya. Nah, dadanya sudah aku cuci bersih ya. Dan tidak lupa juga aku masukkan daun salam dan daun jeruk. Masak dada ayam sampai matang dan jangan lupa untuk dibalik ya. Nah, untuk merebus ayamnya di sini aku butuhkan waktu 30 sampai 45 menit dengan api sedang ya. Tujuannya agar daging ayam menjadi lebih empuk dan matang dengan sempurna. Membuat dada ayam rebus, cara mudah untuk menambahkan protein sehat pada makanan ya. Dan kalian juga dapat merebus ayam tanpa bumbu atau membumbuinya airnya untuk menambahkan rasa. Nah, kuncinya adalah membiarkan dada ayam direbus cukup lama sehingga matang merata dan bagian dalamnya tidak berwarna merah muda ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku mau siapkan untuk bumbu halusnya. Semua bumbu seperti kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan kemiri aku cuper ya. Oh iya, di sini aku tambahkan irisan daun jeruknya. Lalu aku tambahkan juga minyak agar supaya mempercepat dan mempermudah untuk mencuper bumbunya. Oh iya guys, untuk mencuper bumbu sedikit minyak jangan sampai terlewatkan ya. Untuk teman-teman yang mau mengulek bumbunya juga diperbolehkan kok. Jadi sesuai selera teman-teman aja ya. Untuk mencuper bumbunya ini aku membutuhkan waktu kira-kira 2 sampai 3 menit ya. Nah, di sini bumbunya sudah halus nih teman-teman. Tuh ya kan? Nah, oke, lanjut. Karena tadi dada ayamnya sudah matang dan sudah dingin juga, jadi di sini aku langsung suwir-suwir dada ayamnya. Jangan lupa sebelum suwir-suwir ayam kita harus cuci tangan dulu ya. Karena ayamnya sudah matang nih teman-teman. Karena ini dikonsumsi sendiri, jadi aku nggak pakai sarung tangan ya. Beda lagi kalau misalkan suwir-suwir ayam untuk makanan yang mau dijual ya. Jadi kita harus pakai sarung tangan supaya lebih higienis dan bersih aja nih teman-teman. Dan oh iya, untuk suwir-suwir ayam ini sebenarnya juga bisa pakai cuper ya. Cuma aku lebih pilih suwir-suwir pakai tangan aja nih teman-teman. Nah, lanjut. Salah satu manfaat dada ayam adalah menjaga agar tulang tetap kuat dan sehat. Protein, termasuk protein hewani, memiliki manfaat besar bagi kesehatan tulang. Kandungan protein dan kalorinya yang tinggi membuat kalian bisa makan lebih banyak ayam tanpa khawatir mengonsumsi terlalu banyak kalori. Dan dada ayam juga paling direkomendasikan bagi kalian yang ingin menurunkan berat badan. Pasalnya, jumlah kalori pada dada ayam lebih sedikit ketimbang bagian paha ayam. Kandungan gizi dada ayam sebanyak 100 gram yang telah dimasak meliputi kalori 165 kalori. Oke, selanjutnya setelah aku suwir-suwir, di sini tipsnya aku ulek sedikit-sedikit ya teman-teman. Supaya dagingnya juga lebih halus dan lembut aja nih teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya.
Oke, lanjut. Di sini aku mau menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya, teman-teman. Tumis bumbu sampai benar-benar matang ya. Nah, penyebab utama bumbu langu adalah bumbu kurang matang. Jadi bumbu harus ditumis sehingga lebih matang dulu ya. Seringkali orang buru-buru masak tanpa memperhatikan apakah bumbu sudah benar-benar matang atau belum. Jadi sekedar tercium aroma harum atau sedap saja tidak cukup ya. Jadi benar-benar harus matang nih teman-teman bumbunya. Nah, di sini juga aku sering aduk-aduk ya supaya tidak gosong bawahnya. Lanjut, di sini aku tambahkan daun salam dan serehnya ya. Lalu aku aduk-aduk kembali sampai benar-benar matang. Nah, lanjut di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh kaldu jamur. Lanjut, aku aduk-aduk kembali sampai bumbunya tercampur merata ya teman-teman. Nah, kalau bumbunya sudah matang, di sini aku masukkan ayam yang sudah aku swir-swir tadi ya. Lalu aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata dengan bumbunya. Oke, lanjut. Di sini aku mau bahas abon. Abon adalah makanan yang terbuat dari serat daging hewan. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi dengan jenis makanan ini. Penampilannya biasanya berwarna coklat terang hingga kehitaman karena dibumbui dan pakai gula. Dari kejauhan nampak seperti serat kapas karena didominasi serat-serat otot yang mengering yang disuir-suir. Kering dan nyaris tak memiliki sisa kadar air, makanan ini umumnya awet disimpan dalam jangka waktu yang lumayan panjang, asalkan dalam kemasan kedap udara. Nah, abon berasal dari negeri Tiongkok. Pada awal pembuatannya, abon digunakan sebagai topping maupun isian dari berbagai hidangan seperti roti, bakpao, bubur, nasi, dan juga sebagai makanan ringan. Di Tiongkok, abon yang paling lazim adalah abon yang terbuat dari daging babi yang disebut chow song. Di Indonesia, daging yang bisa digunakan untuk membuat abon berasal dari daging sapi, sehingga orang mengenal abon sapi. Dan begitu juga abon yang berasal dari daging ayam, sehingga orang mengenalnya abon ayam. Sentra pembuatan abon sapi di Indonesia saat ini adalah di daerah Boyolali, Surakarta, Ngawi, Nganjuk, Salatiga, Magelang, dan beberapa daerah lain sekitarnya ya. Tidak hanya nikmat, ternyata abon juga mempunyai kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Abon dinilai dapat meningkat produksi sel darah merah karena kandungan zat besi yang dimilikinya. Alhasil, abon sapi bisa mencegah dari penyakit anemia. Nah, abon ayam juga tidak kalah bermanfaatnya loh. Ayam merupakan sumber protein yang kaya akan zat besi dan potasium. Keduanya bekerja sama dalam meningkatkan sistem peredaran darah. Zat besi membantu produksi sel darah merah dalam tubuh. Nah, pada intinya yang dimaksud dengan abon ayam atau meat floss yang lebih dikenal dengan sebutan abon merupakan makanan kering berbahan dasar daging yang berbentuk serat. Proses produksinya melalui beberapa tahapan seperti tadi, pertama direbus, lalu disayat atau disuir-suir, dan yang ketiga dibumbui, lalu yang keempat digoreng deh. Nah, oke, lanjut. Jika sudah digoreng semua, di sini aku tambahkan taburan bawang goreng supaya rasa dan aromanya lebih wangi ya, teman-teman. Di sini bumbunya, abon dan bawangnya aku aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, jika sudah bisa langsung dimasukkan ke wadah yang kedap udara ya, supaya lebih awet. Oke, sekian video tutorial masak kali ini. Semoga bisa menambah ide masak teman-teman ya. Terima kasih sudah selalu menonton di Kais Official. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.